Lanjut part 2 dari penjelasan Kang Ito tentang proses pembuatan. Langsung eksekusi racikan umpan tembleknya. Ini udah lengket-lengket kan. Intinya adalah menyatukan kroto yang misah menjadi satu. Halo teman-teman Hypromek, lanjut part 2 dari penjelasan Kang Ito tentang proses pembuatan umpan temblek dan umpan kroto kukus. Nah, saat ini kita pengen langsung eksekusi racikan umpan tembleknya. Ini bahan-bahannya kita sebutin. Kita pakai 1 santan kara atau berapa nih Pak? Ya, 1. 1 santan kara. Terus kita pakai kroto ini secukupnya, karena ini buat contoh jadinya ini kita pakai secukupnya. Terus kita pakai daun pandannya 5 helai, dan kita pakai putih telurnya ini 3 butir. Langsung aja kita ngeracik, yuk. Oke, lanjut ke proses pembuatannya. Oke, jadi ini daun pandannya 5, saya potong buang sedikit aja. Nanti kita masukin plastik langsung. Ini jadi 2 biar gampang, ada 10 lembar jadinya. Nah, ini karena ini putih telur ya, saya udah males misahin, saya udah punya putih telurnya nih. Ini putih telur, saya pakai ini aja, ya sama aja sih. Cuma ini lebih simpel, saya lebih cepat. Itu 150 gram maksimal. Udah nggak usah banyak. Oke, terus kita masukin santan karanya. Ini agak dikocok sedikit supaya putih telurnya nyampur sama santan kara. Jadi udah tinggal masukin krotonya aja, kira-kira 1 kon, kira-kira saja. Nah, ini udah kita kocok putih telur sama krotonya. Kita tinggal masukin plastik aja, simple kok. Daun pandannya kita masukin. Oke. Oke, kita masukkan. Kita acak-acak supaya krotonya merata ya. Buang anginnya, jangan sampai ada angin supaya nggak ngembung. Nah, untuk lebih safety-nya kita bisa pakai double plastiknya. Nah, ini di double aja. Kita tinggal rebus, yuk. Nah, ini tinggal direbus. Rebus di air mendidih kurang lebih 10-15 menit sudah matang. Oke, tadi yang kroto kukus sudah matang, sudah dibuat, tinggal nunggu matang aja. Kita akan buat temblek. Ini saya pakai piring karena saya nggak punya apa sih, kalau yang dari aluminium dulu tuh, yang buat meres kelapa itu loh. Saringan yang dari, kalau dulu ada aluminium kan, bolong-bolong kecil itu. Nah itu biasanya langsung di situ buatnya.
Ini kurang lebih cuma kayak gini sih. Ini kroto, taruh di tempat itu. Tapi kalau misalnya itu harus kroto yang bagus ya, nggak bisa yang jelek. Kurang lebih 1 on. Ini kita langsung kasih tepung ketan. Nggak usah banyak-banyak, kira-kira segini aja. Kita gini. Ditambahkan air nggak? Enggak. Nanti dia dari uapnya itu dia akan ngental. Uap panasnya itu yang akan ngental. Nah, kurang lebih kayak gini udah jadi. Nah, fungsinya ini hanya untuk melengketkan. Kayak gini udah jadi. Nah, teman-teman sekarang karena tren pakai aroma, mereka kasih esen di sini. Esennya biasanya amisan atau ditaruh daun pandan. Kayak gini. Langsung kukus dengan piring ini aja ya. Namanya kita steam. Jadi kita nggak boleh kena nggak boleh kena air langsung. Jadi cukup gini doang. Ini udah matang nih, udah keras. Jadi ini udah matang, udah keras. Nanti tinggal diaduk dengan umpan Hypromax atau umpan jempol, silahkan. Tuh, aromanya bagus banget, kuat. Ini udah lengket-lengket kan. Bedanya cuma lengket apa enggak gitu aja. Bisa dipasang di kail. Ini udah matang, nanti kita praktekin cara masangnya gimana. Oke teman-teman, ini dia hasilnya 2 umpan kroto yang kita buat hari ini. Umpan kroto kukus sama umpan kroto temblek. Nah, ini dia teksturnya seperti ini. Ini teksturnya ada aroma-aroma yang khas berbeda dari umpan kroto kukus. Nah, gitu. Ini cara masangnya. Kalau yang kroto kukus ya seperti kroto-kroto biasa dicampur dengan umpan langsung. Untuk yang temblek ini masih panas ya kebetulan. Intinya adalah menyatukan kroto yang misah menjadi satu. Kayak ini kan gampang karena kan dia lengket karena tadi kita kasih tepung. Nah, umpannya ini langsung bisa dipasang di kain. Udah teksturnya kayak umpan karena dia krotonya lengket karena ada di tepung ketan tadi. Masukin mata kail langsung. Nah, kita lihat ya, kita di air. Kebetulan di sebelah saya kolam. Nah, kalau kroto ini kan ngambang, tapi ini kebetulan ikannya rakus, langsung disambar pasti. Nih, tuh, ngambang dia. Nah iya. Pasti langsung disambar. Nah, itu cara mancingnya juga kayak gitu. Jadi, kroto ini selambat mungkin untuk sampai ke dasar. Jadi ikan yang berjalan semua pasti mau makan. Itu. Sebetulnya tinggal comot aja. Ini kebetulan masih panas jadi saya pakai sendok. Ini lengket, langsung dipasang aja gitu. Langsung. Oke. Berarti nggak kayak umpan kroto kukus yang harus ya, dibikin umpannya dulu. Umpan lagi. Dan ini termasuk umpan yang mahal karena 1 on cuma ada dikit. Nah, kalau ini 1 on jadinya banyak karena ada tambahan umpan yang lain. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman dan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai kroto bisa terjawab semua. Betul. Bukan maksud kita mengguruin, bukan maksud kita merasa pintar, tapi inilah pengalaman yang kita dapat kita share buat teman-teman. Betul. Nah, itu dia racikannya yang kita bikin tadi. Ini udah jadi 2 racikan hari ini yang kita buat, kita masak-masak hari ini. Nah, jawaban buat teman-teman ya. Ya. Sudah terjawab pokoknya, udah lunas nih pokoknya pertanyaan teman-teman udah kita jawab hari ini. Pokoknya komen-komen terus, kalian mau minta racikan apapun kita pasti bakal bahas sama kalian itu. Oke?
Semoga bisa jadi referensi kalian untuk mancing dimanapun berada. Pokoknya ikutin terus channel Kang Ito dan tim Hypromax. Segala kebaikan umpan ada di Hypromax.